Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Magad dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi manajerial, yaitu tentang oligopoli dan arsitektur perusahaan. Oligopoli dan konsentrasi pasar. Oligopoli dan arsitektur. Definisikan oligopoli sebagai bentuk organisasi pasar di mana terdapat beberapa penjual dari suatu produk yang homogen atau teridentifikasi. Jika hanya terdapat dua penjual, maka kita mendapati duopoli. Jika produksi pada homogen, maka kita mendapati oligopoli murni. Jika produk teridentifikasi, maka kita mendapatkan oligopoli yang terdiferensiasi. Walaupun untuk masuk ke dalam industri, oligopoli adalah mungkin hal yang tidaklah mudah, seperti yang dibuktikan oleh fakta bahwa hanya terdapat beberapa perusahaan dalam industri tersebut. Oligopoli merupakan bentuk yang paling lazim dari organisasi pasar dalam sektor manufaktur. Negara industri termasuk Amerika Serikat. Beberapa industri oligopolistik di Amerika Serikat diantaranya adalah mobil, aluminium, primer baja, dan lain-lain. Sifatnya homogen. Oligopoli juga muncul ketika biaya transportasi membatasi area pasar. Sebagai contohnya, walaupun terdapat banyak produsen semen di Amerika Serikat, pesaingnya terbatas pada beberapa produsen lokal di wilayah tertentu. Sini kita memasuki model oligopoli. Model yang pertama yaitu model Carnot. Model Carnot merupakan setiap perusahaan walaupun berusaha untuk memaksimalkan laba mengasumsikan bahwa dua polis yang lain mempertahankan outputnya tetap konsisten dan tingkat yang ada hasilnya adalah siklus perpindahan dan perpindahan baik oleh dua polis sampai masing-masing penjual sepertiga dari output total industri. Yang kedua yaitu model kurva permintaan bengkok atau Paul Swiss 1939. Sebagai upaya untuk menjelaskan kekuatan harga yang sering kali diamati, oligopolistik merupakan kurva permintaan yang memiliki tekukan pada harga yang berlaku dan sangat elastis untuk menaikkan harga, tetapi jauh kurang elastis untuk potongan harga. Adanya saling ketergantungan tetapi bertindak tanpa kolusi dalam mempertahankan harga tetapnya, bahkan dalam menghadapi kondisi biaya dan permintaan yang berubah. Ada dua jenis kartel terpusat dan kartel pembagian pasar. Seperti namanya, kartel pembagian pasar memberikan hak eksekutif bagi masing-masing anggota untuk operasi di area geografis tertentu. Jenis kartel yang paling terkenal di suatu bentuk kesepakatan formal di antara produsen-produsen. Oligopolistik suatu produk untuk menetapkan harga monopoli, mengalokasikan output anggotanya dan menentukan bagaimana laba akan dibagi kepemimpinan. Selanjutnya yaitu model maksimal penjualan. Model maksimal penjualan pada posisinya teori perusahaan yang lebih luas telah diusulkan. Hal yang paling menonjol di antara semuanya adalah model memaksimalkan penjual yang diajukan oleh William Baumol, yang menyatakan bahwa manajer perusahaan modern berupaya untuk memaksimalkan penjualan setelah tingkat imbas hasil yang memadai dihasilkan untuk meluaskan pemegang saham
Mall berpendapat bahwa perusahaan yang lebih besar dapat merasakan lebih aman, mampu memperoleh penawaran yang lebih baik dalam membeli input dan tingkat peminjaman uang yang lebih rendah serta memiliki citra yang lebih baik dengan konsumen, karyawan, dan pemasok. Selanjutnya yaitu kelompok oligopolis global. Kelompok oligopolis global selama dekade sebelumnya kecenderungan ke arah pembentukan oligopolis global kian meningkat seperti perusahaan terbesar di dunia menjadi semakin besar melalui pertumbuhan internal dan merger perusahaan tidak lagi luas untuk menjadi perusahaan nasional terbesar atau terbesar kedua dalam industri atau sektor. Semakin banyak perusahaan yang beroperasi berdasarkan keyakinan bahwa keberlangsungan perusahaan mengharuskannya menjadi salah satu kelompok perusahaan dunia atau oligopolis global. Dalam sektornya, banyak perusahaan yang lebih kecil bergabung untuk perusahaan yang lebih besar karena meyakini dua kemungkinan yang bakal terjadi, menjadi perusahaan yang tumbuh atau perusahaan yang menjadi korban persaingan global yang meningkat. Selanjutnya yaitu arsitektur perusahaan ideal dan perusahaan kreatif. Arsitektur perusahaan merupakan cara perusahaan dialogasi, beroperasi, dan merespon perubahan di pasar. Perusahaan ini merupakan organisasi pembelajaran yang cepat, berinovasi, serta menciptakan kompensasi baru di seputaran kompensasi umumnya. Perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang dapat dengan cepat bergerak dan mampu merespon perubahan kondisi pasar. Walaupun kondisi tersebut susah untuk dipenuhi, terdapat bahwa perusahaan terkemuka seperti General Electric, Microsoft, Bell, Boeing dinilai dapat bergerak di arah ini. Perusahaan yang ideal berkonsentrasi pada kompetisi untuk mengalihkan daya semua aktivitas lainnya. Contohnya perencanaan produksi dan jasa yang dipasar pada pengiklanan mereknya dan menerima pesanan dari para konsumen. Perusahaan yang ideal merupakan suatu organisasi pembelajaran. Pembelajaran yang terlibat dalam hal ini adalah sistem pemikiran dan hanya memperdalam kompensasi utama untuk mengembangkan kompetensi baru. Perusahaan yang ideal akan mengoperasikan pabrik-pabrik yang efisien. Yang dimaksud adalah perusahaan akan menjadi lebih kecil dari pabrik yang ada, dan hal tersebut akan membuat organisasinya lebih fleksibel dan mampu berganti arah dengan cepat. Dampaknya, perusahaan akan lebih dekat dengan pasar dan fokus memproduksi salah satu atau sangat sedikit produksi yang berkaitan. Investasi modal juga akan berpengaruh oleh kebutuhan perusahaan yang bergeser dengan cepat ke arah produksi yang berkaitan. Contohnya, perubahan permintaan konsumen. Perusahaan yang ideal akan lebih mudah menggabungkan fisika dan virtual dengan memiliki infrastruktur konvergen sepenuhnya dan mudah mengintegrasikan bentuk fisik, contohnya toko offline, dana bentuk virtual, contohnya internet, untuk memaksimalkan manfaat dan masing-masing bentuk serta sinergi yang ada. Yang terakhir adalah perusahaan virtual dan relationship intervensive. Perusahaan virtual merupakan jaringan dari perusahaan-perusahaan independen yang berbentuk satu dengan perusahaan yang mendistribusikan konten
kompetisi utamanya untuk mengambil keuntungan dan kesempatan perubahan. Dalam perusahaan virtual, salah satu mitra dapat memiliki ide untuk produksi baru. Yang lain merencanakan produksi dan memamerkan. Meski kekuatan, fleksibel, kecepatan menjadi keunggulan yang menonjol, perusahaan virtual juga memiliki resiko. Yang pertama, perusahaan yang bergabung dengan jaringan semacam itu dapat kehilangan kendali atas teknologinya. Dan yang kedua, perusahaan yang sering mengabaikan manufaktur, yang dampaknya perusahaan tidak mampu memperoleh kembali manufaktur dari produk konvensionalnya dan pada akhirnya akan bubar atau bangkrut. Dan yang terakhir yaitu kajian teori. Relationship intervention merupakan jaringan perusahaan independen yang berbentuk aliansi yang dapat mengembangkan kepastiannya dan memiliki geografis yang diperluaskan dalam global di bidangnya. Relationship intervention merupakan berupaya mengurangi risiko dan meningkatkan laba dengan berbagai rantai pasokan. Akibatnya persaingan kurang, tetapi akan lebih terasa di rantai pasokan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang oligopoli dan arsitektur perusahaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.